Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan permasalahan anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana proses akuntansi publik ini terjadi di pemerintahan pusat. Perlu dipahami bahwa APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, di mana negara mengelola investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk kebutuhan pembangunan di Indonesia, yang pada ujungnya nanti sebagai alat stabilisasi ekonomi dan dapat memberi dampak yang secara luas terhadap perekonomian negara kita. Nah, dalam rencana pembangunan pemerintah, rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu kita menyusun anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah itu dalam setiap periode tahunan, ya. Jadi meskipun RPJP itu disusun dalam waktu 20 tahun, ya, kemudian setiap tahunnya diterjemahkan dalam program kerja yang disebut dengan rencana pembangunan tahunan, ya, atau rencana kerja pemerintah yang disebut dengan RKP. Nah, dalam waktu 5 tahun ada RPJM, ya, rencana pembangunan jangka menengah, baik di pusat maupun di daerah, untuk menjabarkan misi dan visi dari para penyelenggara negara maupun daerah. Nah, kemudian bagaimana proses anggaran itu disusun, ya. Jadi mengacu pada rencana strategis ataupun rencana kerja pemerintah, di mana itu harus bersifat terpadu, ya, terpadu dari berbagai aspek pembangunan, ya, dan terpadu dari berbagai kementerian, departemen yang ada, kemudian mengacu pada kebutuhan pembangunan secara nasional, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan tentang layanan publik berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat suatu negara. Kemudian juga memperhitungkan tentang ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi sumber-sumber potensial itu dikelola sedemikian rupa untuk dipastikan dalam perencanaan anggaran. Jadi potensi-potensi pendapatan yang bersumber dari sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola atau mewujudkannya dalam bentuk finansial itu menjadi komponen yang sangat penting dalam APBN. Kemudian perkembangan ITEK ini juga harus menjadi perhatian para penyelenggara negara, sehingga dengan kemajuan ITEK ini akan mampu untuk melakukan prediksi lebih baik tentang program pembangunan dan potensi-potensi pendapatan negara. Di samping itu juga APBN digunakan untuk mengantisipasi perkembangan global dunia internasional yang sangat signifikan berpengaruh terhadap rancangan penyelenggaraan negara maupun pembangunan nasional. Nah, selanjutnya apa yang menjadi fungsi APBN tersebut? APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Jadi dengan investasi itu kita berharap melalui anggaran yang dikelola oleh negara itu bisa memberikan vibrasi ataupun multiplier effect terhadap perkembangan ekonomi, tidak saja dalam kurun waktu 1 tahun tetapi juga dalam jangka panjang. Besarnya tabungan pemerintah sering dianggap sebagai ukuran keberhasilan kebijakan fiskal. Jadi kalau negara-negara mampu untuk menyisihkan dananya sebagai cadangan atau dalam bentuk tabungan,
bahkan nanti bisa dimobilisasi sebagai investasi luar negeri, ini dianggap sebagai keberhasilan di dalam melakukan tata kelola keuangan negara. Pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Jadi baik pengeluaran maupun apalagi penerimaan itu tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran dapat memperbesar pendapatan nasional, disebut dengan expansionary. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pengeluaran kok bisa menghasilkan sebuah pendapatan, tapi pengeluaran dalam bentuk investasi ya itu bisa menghasilkan pendapatan. Berbeda dengan pendapatan dalam bentuk utang, itu bisa mengurangi pendapatan di kemudian hari. Nah, kita harus mencicil hutang termasuk bunganya. Sedangkan kalau kita mengeluarkan untuk investasi, itu ada kemungkinan akan mendapatkan dividen atau profit yang bisa dikelola untuk menambah pendapatan negara. Sehingga penting sekali APBN itu mengandung unsur-unsur investasi lebih banyak ketimbang biaya-biaya rutin yang dikeluarkan oleh negara. Rincian tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya akan nampak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi di situ akan terinci secara detail apa-apa yang akan diperoleh dan apa-apa yang akan dikeluarkan oleh negara. Melalui APBN dapat dianalisis seberapa jauh peran negara atau peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Jadi dengan APBN ini akan tergambar oleh orang-orang ahli, akan tergambar kemana arah pembangunan yang dilakukan, kemana arah perkembangan ekonomi yang akan dilakukan oleh suatu negara. Sehingga tanaman investasi sudah mengarah, misalnya kalau pariwisata, maka orang-orang pariwisata yang akan berkecimpung banyak di dalam investasi suatu negara. Kalau misalnya tambang atau mineral dan seterusnya, maka arahnya perkembangan pembangunan ke situ atau pelayanan publik dan seterusnya. Nah, selanjutnya APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi. Sumber dana investasi berasal dari tabungan. Jadi sumber dana investasi swasta perusahaan berasal dari tabungan masyarakat yang terhimpun pada lembaga keuangan bank. Sumber dana investasi pemerintah berasal dari tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah terbentuk dari sisa penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Jadi tabungan-tabungan ini semakin efisiensi dapat dilakukan oleh suatu negara atau investasi yang dikembangkan itu tepat sehingga menghasilkan suatu pendapatan yang bisa menghasilkan surplus dalam pengeluaran dan pengeluarannya itu menjadi tabungan negara. Kalau di swasta, maka tabungan swasta itu banyak dikembangkan melalui masyarakat ya. Jadi pundi-pundi tabungannya itu banyak dikembangkan dari masyarakat, sedangkan kalau pemerintah itu dari selisih investasi atau surplus investasi yang dikembangkan di negara. Dan fungsi selanjutnya, APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi, pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi tidak semata-mata berkaitan dengan rutin ya. Jadi bagaimana supaya nanti terjadi multiplier effect dari investasi-investasi yang sudah ditanamkan, yang tidak saja bisa dinikmati sekarang tapi juga bisa 5 tahun bahkan 20 tahun ke depan. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Jadi negara-negara atau dalam menyusun APBN itu semestinya semakin tahun tabunganlah semakin banyak, bukan sebaliknya utang yang semakin banyak ya. Jadi itu sebagai penciri salah satu penciri bahwa keberhasilan negara di dalam mengelola keuangan. Jadi keberhasilan itu tidak saja
dipengaruhi oleh tata kelola keuangan, tetapi juga perkembangan perekonomian yang berada di masyarakat yang semakin positif ya. Jadi situasi ekonomi sangat stabil bahkan meningkat, kemudian tidak dipengaruhi oleh unsur politik maupun keadaan-keadaan lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Basis perpajakan diusahakan diperluas secara beransur-ansur dengan cara mengintensifkan penafsiran pajak dan prosedur pengumpulan pajak. Kemudian prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedangkan pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Nah, itulah sebabnya sekarang semua daerah yang melibatkan anggaran pemerintahan pusat ya diarahkan kepada investasi pembangunan yang lebih produktif. Jadi apabila rutinnya lebih besar, maka anggaran-anggaran yang diberikan oleh pusat itu akan dikurangi. Sebaliknya apabila meningkatkan investasi yang bersifat produktif, maka anggaran dari pusat itu akan ditambah. Sehingga nanti diharapkan ke depan perputaran anggaran baik APBN yang berasal dari APBN itu memberi dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi secara positif. Kemudian subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatasi. Kebijakan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri. Jadi mestinya APBN itu diarahkan kepada bagaimana mengelola sumber-sumber dalam negeri supaya maksimal, sehingga tidak tergantung pada investasi dari luar, termasuk juga pemanfaatan bahan-bahan, barang dan jasa dari luar. Nah, apa yang akan terjadi apabila APBN itu dikelola secara baik bagi perekonomian? Nah, cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran masing-masing menghasilkan tolak ukur yang berbeda mengenai dampak APBN. Ada 4 tolak ukur yang dampak APBN. Yang pertama, saldo anggaran keseluruhan. Jadi ketika misalnya kita mengelola APBN, ya negara mengelola APBN, maka diharapkan semakin tahun saldo anggaran itu semakin besar. Ya, jadi ada pos-pos yang bisa produktif. Yang kedua, pembelanjaan bersifat rutin atau subsidi terhadap perusahaan negara itu bisa dikurangi, sehingga pembelanjaan yang dilakukan oleh anggaran negara itu hanya bersifat produktif. Kemudian yang kedua, konsep nilai bersih, kemudian defisit domestik, kemudian defisit moneter ya, dan saldo anggaran keseluruhan. Nah, apa yang dimaksud dengan saldo anggaran keseluruhan? Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai rumus berikut ya. Jadi G dikurangi T sama dengan B sama dengan BN dan B dan BF. Jadi G itu seluruh pembelian barang dan jasa di dalam maupun di luar negeri, pembayaran transfer dan pemberian pinjaman bersih. T seluruh penerimaan termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak. B itu pinjaman total pemerintah. BN pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan. BB itu pinjaman pemerintah dari sektor perbankan, dan BF pinjaman pemerintah dari luar negeri. Nah, jadi kalau dari situ akan diperoleh saldo anggaran ya. Berapa sih sebenarnya total pinjaman ya yang diberikan oleh yang diambil oleh pemerintah dengan seluruh penerimaan yang diperoleh ya. Kemudian konsep nilai bersih. Jadi yang dimaksud di sini adalah defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening lacar APBN. Jadi sisa anggaran atau silva anggaran itu bersifat aktiva lancar ya, yang bisa dibayarkan
secara cepat oleh APBN. Jadi uang yang kita peroleh itu yang bisa juga dimasukkan ke dalam tabungan itu disebut dengan nilai bersih. Mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat. Jadi pemerintah memiliki tabungan di bank negeri ya, yang bisa juga dikelola oleh bank untuk diberikan kepada masyarakat sebagai pinjaman lunak yang bisa mendorong perekonomian masyarakat secara baik. Itu disebut dengan pembentukan modal masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan defisit domestik saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap perekonomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran. Bila G dan T dipecah menjadi dua, maka G itu dalam negeri dan luar negeri. Jadi saldo investasi luar negeri dikurangi dengan investasi dalam negeri apabila menghasilkan selisih lebih besar, maka itu disebut dengan surplus domestik. Tetapi umumnya adalah defisit domestik saldo. Jadi uang dalam negeri jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan investasi luar negeri. Kemudian defisit moneter Indonesia, konsep ini banyak digunakan di kalangan perbankan Indonesia, terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja. Ini diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Defisit diukur sebagai posisi bersih pemerintah terhadap sektor perbankan. Jadi rumusnya G kurangi T dikurangi GF dikurangi GB, karena BN sama dengan 0. Nah ini sehingga nanti akan menghasilkan data terhadap defisit moneter. Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan jelaskan tentang struktur dan susunan APBN. Struktur dan susunan APBN sejak tahun 1999 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena disusun berdasarkan prinsip anggaran tidak seimbang atau anggaran defisit, di mana sumber penerimaan dan sumber pembiayaan dipisahkan dengan tegas pada pos-pos yang berbeda. Anggaran defisit lazim digunakan oleh negara yang mengacu pada Government Financial Statistics atau GPS seperti Jepang. Dalam APBN sebelumnya, pos untuk menutup defisit berasal dari utang luar negeri, disebut dengan penerimaan pembangunan yang dibukukan pada pos penerimaan. Dalam APBN tahun 1999, utang luar negeri dimasukkan pada pos pembiayaan defisit. Jadi dalam APBN 99 ini besarnya defisit dinyatakan secara eksplisit pada pos surplus atau defisit anggaran, dan ditutup dengan sumber-sumber yang dinyatakan pada pos pembiayaan bersih. Dengan demikian APBN menjadi lebih transparan. Nah, kemudian strukturnya adalah yang pertama adalah pendapatan negara atau hibah penerimaan. Itu berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak atau PNBK ya. Kemudian belanja negara, belanja pemerintah pusat, dan anggaran belanja untuk daerah. Jadi tidak saja terkait dengan rutin pemerintah pusat atau pembangunan pemerintah pusat, juga menerima usulan-usulan masukan dari daerah. Ya. Kemudian keseimbangan primer, perbedaan statistik. Ya. Jadi tadi dalam pembukuan tadi tentu ada nilai surplus atau defisit yang bisa dipenuhi oleh pendapatan non pajak
atau pinjaman ya. Kemudian surplus atau defisit anggaran. Jadi ini berasal dari surplus atau defisit anggaran tahun lalu ya. Jadi di dalam neraca APBN itu surplus maupun defisit anggaran itu menjadi pembukuan awal pada tahun selanjutnya. Dan selanjutnya adalah mengenai pembiayaan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pembelanjaan barang dan jasa rutin maupun kegiatan pembangunan dan dukungan terhadap daerah. Selanjutnya prinsip-prinsip dalam APBN. APBN kita dijalankan atau dikelola atas 3 prinsip. Prinsip anggaran berimbang, prinsip anggaran dinamis, dan prinsip anggaran fungsional. Jadi sejak tahun 1999 tidak ada lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit. Prinsip anggaran defisit bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan. Nanti di neraca akan terlihat demikian ya. Defisit anggaran tertutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri dan sumber pembiayaan luar negeri atau bersih ya. Nah, sedikit saya sampaikan rumus anggaran berimbang ya. PDN dikurangi PR sama dengan DV atau DAP sama dengan AP dikurangi DP. PDN itu pendapatan dalam negeri, pengeluaran rutin, kemudian DP tabungan pemerintah, DAP itu defisit anggaran pembangunan, dan AP anggaran pembangunan. Nah, nanti rumus-rumus ini akan dipergunakan saudara untuk mencari berapa pendapatan negara ya, kemudian berapa pengeluaran rutin dibandingkan dengan tabungan pemerintah ya, kemudian berapa anggaran pembangunan yang menghasilkan defisit anggaran pembangunan ya. Nah, selanjutnya prinsip anggaran dinamis. Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran bersifat dinamis absolut apabila tabungan pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran bersifat relatif apabila persentase kenaikan tabungan terus meningkat atau persentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun. Prinsip anggaran fungsional. Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan atau pinjaman luar negeri hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan atau pengeluaran pembangunan dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Jadi itu dimaksud dengan fungsional ya. Jadi sudah tepat meminjam luar negeri untuk menghasilkan investasi yang bersifat produktif ya. Dan prinsip ini sesuai dengan asas bantuan luar negeri yang hanya sebagai pelengkap dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka semakin besar fungsionalitas dari anggaran. Jadi semakin kecil pinjaman luar negeri, anggaran fungsional itu dianggap semakin besar. Kemudian instrumen dan analisis kebijakan fiskal. Jadi saudara mempelajari tentang akuntansi publik supaya sedikit memahami bagaimana sih kebijakan pemerintah pusat itu mempengaruhi berbagai proses pembangunan maupun pelayanan publik di dalam masyarakat
bagaimana bisa memotivasi pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan bahwa APBN itu sebagian besar digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Coba kita lihat tentang analisis kebijakan fiskal. Pengaruh penerimaan maupun pengeluaran pemerintah terhadap besarnya pendapatan nasional, maka timbul gagasan untuk dengan sengaja mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang kita kenal sebagai kebijakan fiskal. Jadi angka-angka yang terdapat di dalam APBN itu bukan murni hasil melihat dari uang yang ada. Uang yang ada baik dari sisi investasi, pinjaman luar negeri maupun potensi pendapatan negara dari pajak dan BUMN. Ya. Jadi juga banyak hal berdasarkan analisis keuangan atau fiskal bisa dimodifikasi atau dikelola sedemikian rupa sehingga memunculkan instrumen-instrumen yang bisa memberikan penekanan pada finansial yang produktif. Ya. Jadi dengan melihat anggaran kita sudah bisa terdorong dan termotivasi untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya. Jadi orang-orang ahli di bidang ekonomi dengan melihat susunan APBN dia akan sesegera mungkin berinvestasi atau tidak sama sekali. Ya. Jadi begitu melihat struktur APBN, ya, para pengusaha atau pelaku ekonomi, ya, atau investor-investor dari luar atau negara-negara donor akan bisa melakukan pinjaman kepada negara bersangkutan. Jadi untuk bisa memancing investasi dari luar itulah diperlukan analisis kebijakan fiskal. Jadi yang memadukan antara kepentingan ekonomi nasional, memadukan dengan potensi sumber daya alam yang ada, memadukan dengan sumber daya manusia yang ada, dan termasuk juga kepentingan-kepentingan secara global internasional. Jadi bisa nggak APBN kita memadukan semua kepentingan tersebut sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor atau donor keuangan, ya, termasuk juga pelaku-pelaku ekonomi dalam negeri. Yang pertama, pembiayaan fungsional pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Jadi pengeluaran-pengeluaran itu nanti akan dilihat mana yang lebih banyak, apakah pengeluaran investasi, ya, seperti jalan tol, lapangan terbang, ya, kemudian pusat-pusat industri, industri kreatif, ya, kemudian pembangunan infrastruktur, atau sebaliknya, ya, anggaran belanja pegawai, ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan rutin. Nah, dari situ akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional dalam setahun bahkan kurun waktu 5 tahun ke depan. Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Jadi sebenarnya fungsi pajak itu tidak berfungsi untuk hanya untuk memperoleh pendapatan. Hingga kalau nanti arahnya adalah mengisi pendapatan negara, itu mungkin akan mencekik para pengusaha dari pajak itu. Tetapi pajak itu dihimpun untuk kembali lagi memotivasi para pengusaha pembayar pajak itu supaya dia lebih bersemangat, punya investasi yang aman, ya, kemudian juga dijamin perekonomian negara itu tidak akan mandek gitu, ya, sehingga usaha-usaha mereka dipastikan akan berkembang terus. Itulah fungsi pajak sebenarnya. Pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang ada di masyarakat. Jadi ketika misalnya kurun-kurun waktu tertentu dibutuhkan investasi luar negeri, ya, atau investasi yang digalang dari dalam negeri
ketimbang kita mencetak jumlah uang yang beredar. Jadi alat investasi ini juga dipakai alat ukur untuk menguji berapa sih uang yang beredar di wilayah kita. Kemudian yang kedua, pengeluaran anggaran pemerintah ya, bahwa perpajakan dan pinjaman dipergunakan secara terpadu untuk mencapai kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Diusahakan ada anggaran belanja seimbang. Namun pada masa depresi digunakan anggaran defisit. Nah, itulah penjelasan daripada analisis kebijakan fiskal. Selanjutnya, kebijakan fiskal secara umum diarahkan pada 4 sasaran utama. Yang pertama, menciptakan stimulus fiskal. Guna menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran penerimaan manfaat yang lebih tepat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan administratif dan menciptakan mekanisme penyaluran dana secara transparan. Jadi ini juga analisis ini digunakan bagaimana fitur-fitur tadi bisa dicapai. Jadi pajak sebagai alat kontrol pengembangan usaha, kemudian investasi sebagai alat kontrol peredaran uang yang di masyarakat, maka harus diikuti dengan peraturan-peraturan yang diciptakan untuk mendukung ke arah tersebut. Yang kedua, memperkuat basis penerimaan. Upaya memperkuat basis penerimaan ditempuh melalui perbaikan administrasi, struktur pajak, ekstensifikasi penerimaan pajak dan bukan pajak seperti penjualan saham BUMN dan penjualan aset BPPN. Jadi proses ini terus dilakukan analisis, kapan kita melepas, kapan kita memungut pajak, kapan kita mengintensifkan pajak dan seterusnya, melepas saham dan mendorong usaha-usaha lain yang bisa menciptakan pendapatan bagi negara. Mendukung program rekapitalisasi perbankan. Untuk menunjang program rekapitalisasi dan penyihatan perbankan dilakukan dengan memasukkan biaya restrukturisasi perbankan ke dalam APBN. Jadi penyihatan perbankan ini terus perlu dilakukan. Selain pengawasan atau peraturan-peraturan yang bersifat mengawasi perbankan, juga perlu ada penyihatan sehingga nanti perbankan itu menjadi lebih kuat untuk mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Mempertahankan prinsip pembiayaan defisit. Jadi pemerintah tetap mempertahankan prinsip untuk tidak menggunakan pembiayaan defisit anggaran dari bank sentral dan bank-bank dalam negeri. Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari luar negeri yang diperbolehkan dari lembaga keuangan internasional. Jadi dalam kondisi apapun, pemerintah berusaha mempertahankan tabungan. Ya. Jadi tabungan sebagai pembiayaan cadangan pembiayaan defisit anggaran. Jadi dia tetap berusaha untuk mendapatkan investasi luar negeri, apalagi investasi yang bersifat lunak, ya, yang untuk mendorong perkembangan pembangunan yang ada di negara. Kemudian saya lanjutkan dengan format APBN. Jadi APBN itu rencana keuangan pemerintah yang dibutuhkan setiap tahun. Jadi periode 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi di sana ada seluruh penerimaan dan pengeluaran, kemudian dicatat oleh Bendahara Umum Negara. Jadi strukturnya terdiri dari penerimaan negara berupa pajak dan non pajak, kemudian belanja negara pusat dan daerah, pembiayaan baik dalam negeri maupun luar negeri, ya. Kemudian dengan sistematika pertanggungjawaban
sebagai berikut. Ya. Jadi ada laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, kemudian laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan intisar laporan keuangan perusahaan negara dan satuan kerja lainnya. Kemudian pengelolaan khusus seperti BLU. Nah, itulah sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan sebagai pengetahuan umum bagi saudara-saudara terkait dengan APBN. Selebihnya, jika saudara ingin memperdalam materi pembelajaran APBN, Anda bisa menelusuri materi-materi terkait APBN tersebut. Demikianlah, semoga pengetahuan tentang APBN ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan bahan diskusi bagi mahasiswa. Terima kasih.